Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Fatmawati. Di sini Ibu yang akan mengampu mata pelajaran matematika. Sebelumnya mohon maaf apabila untuk pertemuan kali ini Ibu tidak bisa membersamai kalian dalam pembelajaran matematika di kelas. Namun di sini Ibu usahakan untuk membuatkan sebuah penjelasan. Nanti bisa kalian simak pada video yang sudah Ibu buat sebelum kalian mengerjakan penugasan yang akan Ibu berikan. Langsung saja. Jadi untuk materi pertama pada pembelajaran matematika, kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Oke. Sebelum lanjut ke bilangan bulat, untuk memahami apa sih itu bilangan bulat, nah di sini Ibu menyajikan gambar sebuah termometer. Pada gambar termometer ini, jika kita cermati, angka-angka pada termometer tersebut tampak angka terbagi menjadi dua bagian. Nah, maksudnya dua bagian, begini. Ini pada skala derajat Celcius, di tengah-tengahnya itu ada 0. Nah, di atasnya 0 itu dia eh, bilangannya bernilai positif. Atau misalkan kalau kalian ngecek suhu pakai termometer, semakin dia mendekati 0, berarti suhu tubuh kalian itu dalam kondisi dingin. Tapi semakin dia menjauhi 0, tubuh suhu pada tubuh kalian itu menjadi semakin panas atau hangat mungkin. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu ketika ke atas, yaitu di atas 0, dan ke bawah atau di bawah 0 gitu. Jadi untuk eh, bilangan bulat, konsep bilangan bulat itu contohnya bisa penerapan pada termometer tadi. Jadi semakin dia menjauhi 0 atau turun ke bawah berarti suhunya semakin dingin. Semakin dia jauh menjauhi 0 ke atas berarti suhunya semakin panas gitu ya. Terus kemudian di sini ada garis bilangan. Oke, mungkin untuk garis bilangan eh, sudah sempat disinggung ketika kalian masih berada di bangku sekolah dasar. Nah, mohon maaf, tapi ini untuk garis bilangannya agak sedikit blur untuk gambarnya. Nah, tapi nanti akan Ibu jelaskan di sini dimulai dari 0. Nah, sini ya, di tengah-tengahnya di sini ada 0. Yang perlu diingat, 0 itu dia tidak bernilai positif, tidak juga bernilai negatif. Jadi 0 itu di tengah-tengahnya atau netral. Sehingga kalau arah panahnya ya, yang kalian perhatikan arah panahnya, untuk arah panahnya ketika arah panahnya itu ke kiri, berarti bisa kita sebut sebagai bilangan bulat negatif. Jadi misalkan ada negatif satu, ada negatif 2, negatif 3. Nah, itu termasuk dalam bilangan bulat negatif. Tapi ketika arah panahnya itu ke kanan, misalkan angkanya satu, 2, 3, dan seterusnya, nah itu berarti dia bilangan bulat positif. Gitu ya bedanya. Jadi yang negatif, dia ada tanda minusnya. Kalau yang positif, dia hanya angka, tidak ada tanda negatifnya. Gitu ya anak-anak. Kemudian, setelah belajar garis bilangan, kita akan belajar membandingkan sebuah bilangan bulat. Jadi di sini yang dimaksud membandingkan itu bisa berarti bilangannya itu misalkan lebih besar, atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat tadi, di sini ada beberapa tanda yang bisa dipergunakan. Misalkan pada tanda yang paling atas. Yang paling atas itu ada tanda ini, kurang dari, kurang dari. Terus kemudian yang kedua ada tanda lebih dari. Diingat ya.
kurang dari, lebih dari. Tandanya beda hadapnya. Kalau kurang dari, dia hadapnya ke kanan. Kalau lebih dari, dia hadapnya ke kiri. Itu ya, anak-anak. Terus ada tanda juga kurang dari atau sama dengan. Yang membedakan di sini ada tanda sama dengannya. Bawahnya yang ini yang ada garis lurusnya kecil ini. Ini tanda sama dengan. Terus yang keempat ada tanda lebih dari atau sama dengan gitu ya. Jadi nanti untuk membandingkan sebuah bilangan bulat, kalian bisa menggunakan tanda yang Ibu tampilkan pada tabel yang Ibu tayangkan ini. Nah, agar lebih jelasnya atau agar kalian lebih paham, gimana sih cara membandingkan sebuah bilangan bulat tadi? Di sini Ibu berikan beberapa contoh soalnya, akan Ibu bahas agar kalian lebih paham dan lebih mengerti. Jadi di sini berilah tanda lebih besar atau kurang dari. Ya, untuk yang nomor satu, di sini ada 12,6. Nah, kira-kira 12 itu lebih besar atau lebih kecil nih dari 6? Kalau dia tandanya sama-sama positif, berarti 12 itu pasti lebih besar. Karena di sini 12-nya bernilai positif, 6-nya bernilai positif. Sehingga bisa kita berikan tanda 12 itu lebih besar daripada 6. Gitu ya, anak-anak. Terus kemudian untuk yang nomor 2, negatif 3,9. Oke, untuk memudahkan kalian dalam memahami negatif itu seperti apa, kita ibaratkan negatif itu adalah hutang. Jadi, hutang 3 sama enggak hutang 9. Berarti hutang 3 itu lebih kecil daripada 9. Jadi, negatif 3 itu lebih kecil dari 9 karena kan hutang. Kalau hutang kan berarti eh, hutang sama enggak hutang kan nilainya lebih banyak ya enggak hutang gitu ya. Terus kemudian yang nomor 3 negatif 7 titik-titik negatif 29. Yang perlu diingat di sini tandanya negatif semua. Tapi pada negatif itu semakin dia tinggi nilainya jadi eh, dia bernilai semakin kecil. Tapi kalau negatifnya nilainya semakin kecil, nilainya malah besar. Jadi kebalikannya sama yang positif. Jadi di sini hutang 7 sama hutang 29. Berarti hutangnya lebih banyak yang 29. Sehingga negatif 7 itu lebih besar daripada negatif 29. Gitu ya. Kemudian yang keempat, negatif 75,75. Nah, ini kebetulan angkanya sama. Tapi satunya bernilai negatif, satunya bernilai positif. Sehingga bisa kita berikan tanda negatif 75 itu lebih kecil daripada 75. Gitu ya, anak-anak. Oke, setelah membandingkan bilangan bulat, kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung nanti kita akan belajar ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada pembagian juga, ada perkalian. Nah, mungkin di sini kita akan belajar yang operasi penjumlahan dulu. Nah, tadi kan di awal kita sudah belajar tentang bilangan, maaf, tentang garis bilangan. Di mana pada garis bilangan itu kalau ke kanan arahnya berarti dia positif, kalau ke kiri dia arahnya negatif. Nah, di sini Ibu sajikan, di sini kita baca panahnya dari yang tengah dulu ya. Jadi dari yang tengah kita mulainya dari ini titiknya 0 karena 0 tadi kan bernilai netral, dia tidak positif, dia juga tidak negatif. Dari titik 0 ke kiri 4 satuan. Jadi 0-nya sini yang Ibu beri tanda warna biru ini ke
ke arah kiri sebanyak 4 satuan. Nah, ke kiri tadi nilainya negatif, sehingga kita sebut sini yang ke arah kiri tadi negatif 4. Kemudian, tadi kan berhentinya sini nih, tepat di negatif 4. Kemudian berarti dimulai nih dari sini. Dilanjutkan 7 satuan ke arah kanan. Dari negatif 4 berjalan nih ke kanan sebanyak 7 satuan. Sehingga 7-nya bernilai positif. Nah, maka posisi terakhir menunjukkan hasil tadi kan ke kirinya sebanyak negatif 4. Kemudian ditambah ke kanan sebanyak 7. Sehingga negatif 4 ditambah 7. Hutangnya 4, dibayarnya 7. Sehingga masih sisa 3. 3-nya ini bernilai positif karena 7-nya tadi untuk membayar hutangnya 4. Berarti masih sisa 3. Gitu ya. Kemudian di sini Ibu berikan untuk contoh soalnya. Oke, di sini untuk yang nomor 1 ada negatif 7 ditambah sama 9. Ingat, negatif tadi kita misalkan sebagai hutang. Berarti di sini dia hutangnya 7, dibayarnya 9. Berarti antara hutang yang dibayar sama untuk membayar hutangnya lebih banyak untuk yang membayar hutangnya. Sehingga hutangnya 7 kok dibayarnya 9, berarti masih sisa 2. Terus yang kedua, hutangnya 11, dibayarnya baru 2, berarti masih hutang 9. Jadi hutangnya 11.000 tuh, tapi baru dibayar 2.000, berarti masih hutang 9.000, gitu ya, gampangnya. Terus yang ketiga, hutang 6. Nambah lagi, hutang 8. Berarti hutangnya semakin banyak dia. Hutang 6, tambah lagi hutang 8. Sehingga hutangnya menjadi negatif 14. Gitu ya. Terus kemudian, nah kalau tadi kita udah belajar penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Di konsep pengurangan ini hampir sama seperti yang penjumlahan tadi. Cuman kalau tadi kan dijumlahkan, nah sekarang dikurangkan. Di sini langsung Ibu berikan untuk contoh soalnya. Jadi yang nomor 1 itu ada 2 dikurangi 9. Berarti ini sama aja, hutangnya 9 dibayar 2. Berarti masih hutangnya 9 dibayarnya 2. Berarti masih hutang 7. Terus yang kedua, 5 dikurangi negatif 10. Yang perlu diingat, di sini ada tanda negatif, dalam kurung ada tanda negatif juga. Sehingga negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi sama aja, 5 ditambah sama 10. Sehingga hasilnya adalah 15. Gitu ya. Terus kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 negatif 11, negatif 8. Berarti udah hutang itu 11.000. Hutang lagi 8. Berarti hutangnya bertambah. Sehingga hutangnya menjadi negatif 19.000 atau 19. Gitu ya anak-anak. Terus kemudian, oke, mungkin untuk pemaparan materinya cukup sampai operasi pengurangan sama operasi penjumlahan. Nanti silahkan dikerjakan untuk tugas yang Ibu berikan. Selamat mengerjakan dan semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.